demikian, jika tahu aku pun tak mau terlahir. Jika kau melawan, segan-segan kalian akan mencoba keluar hingga kau merasakan kesakitan tubuhmu itu. Mengapa kalian tak pernah menerima keadaanku ini? Dengan marahnya, kalau begitu, pergilah kau. Kami sedang tahan apa jenismu itu. Kau tetap tinggalin saja, jangan kau kembali lagi. Dengan sedih beserta rasa marah yang berkecamuk di batinnya, Mana nama Kadi akhirnya hanya bisa membendarnya. Mana nama Kadi pun pergi meninggalkan saudara-saudara yang membencinya itu. Setelah pergi, Mana nama Kadi sampai di pantai timur, dan dilihatnya lah beberapa perahu yang tertambat. Kuambil satu perahu itu, akan kuarungi lautan luas itu. Dilihatnya beberapa perahu yang tertambat di tepi pantai. Setelah mengarungi lautan luas, ia menemukan sebuah daratan yang tak lain adalah Pulau Miyobudi di biak timur. Dengan bingung, Pulau apa ini? Sepertinya aku telah sampai di Pulau Miyobudi di biak timur. Baiklah, akan kumulai kehidupan baru di sini dan kubuat kubur kecil di hutan ini. dibuatnyalah sebuah gubuk di dalam hutan. Mana nama Kadi memulai kehidupannya. Pagi hari di sebuah gubuk di dalam hutan. Pagi ini, aku akan sering mengambil satu kebakaran. Dilihatnya sekeliling gubuk kecilnya, yang ternyata terdapat beberapa pohon kelapa yang dapat disadapnya. Kebetulan di sini terdapat beberapa pot kelapa. Dengan itu, ku bisa buat kuah dari bunga kelapa. Dan sore nanti akan kupanjat kelapa itu dan kupotong memanggannya. Diambilnya kelapa kecilnya, lalu ia mulai pergi ke dalam hutan, bekerja memangkur sagu dan membuat kue. Hari berikutnya, Mana nama Kadi terkejut melihat nira-nira air dalam tabungnya telah habis tak bersisa. Dengan kesal, Siapa orang yang berani-berani mengambil nira-niraku ini? Aku ingin tahu siapa orang ini. Malam ini akan kutangkap di situ. Mana nama Kadi duduk di pelepas daun kelapa itu hingga larut malam dan menjelang pagi. Mana nama Kadi tetap menunggu muncul itu. Dengan terkejut, Makhluk apa itu? Mengejar anak-anak mendekati pohon kelapa ini. dilihatnya makhluk itu meminum seluruh niranya. Ternyata makhluk itu sekutu yang kecari. Saat makhluk itu berlari, Mana nama Kadi menampaknya. Kemana kau? Makhluk itu melontar-lontar dan ketakutan. Pulang pagi yang menjelang siang. Tolong lepaskan aku. Matahari akan menyingsing. Oh, kalau begitu, bukan dulu kerismu dan beri pada seorang istri cantik. Sabarlah, di pantai dekat hutan ini tumbuh padi kamu. Sekarang gadis yang kamu inginkan selama di pantai, panjatlah padi kamu itu. Kemudian, tempatkan satu pohon yang kamu. Kelak, gadis akan menjadi istrimu. Lalu Sampan mengelak dari pegangan Mana nama Kadi, dan Mana nama Kadi pun melepaskannya sambil berharap kebenaran dari perkataan Sampan tadi. Sejauh hari itu, setiap sore Mana nama Kadi duduk di bawah pohon di taman, memperhatikan gadis-gadis yang mandi. Lalu dilihatnya seorang gadis cantik sedang mandi seorang diri. Gadis itu adalah Inzalakin, putri kepala suku dari kampung Miyobudi. Begitu cantiknya gadis itu. Sepertinya dia kepala suku putri dari Miyobudi. Baiknya segera kupanjat pohon ini. Dipanjatnya lah pohon itu sambil menahan rasa sakit di kulitnya akibat bergesekan dengan pohon. Lalu diambilnya satu buah bitanggur dan dilemparnya ke laut. Dilemparkannya buah bitanggur itu ke tengah laut. Buah apa ini? Dilemparkannya lagi. Mengapa buah itu tetap kembali ke arahku? Merasa jengkel, sebaiknya aku pulang saja. Karena merasa jengkel, Inzalaki pun pulang. Mana nama Kadi pun pulang juga dengan berbahagia hati setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu, Inzalaki hamil. Kejadian aneh itu ia ceritakan kepada kedua orang tuanya. Waktu saya mandi sendiri di pantai, ada buah yang terus mengenai tubuhku. Apakah ada buah itu? Saya hamil.
marah dan heran-heran. Kau siapa? Beraninya kau mengaku? Tak mungkin aku mau dengan sepertimu. Kejadian di pantai itu, akulah orang yang melempar bau hitammu. Sambil menunjukin Soraki. Soraki yang sedang mandi seorang diri dan Konori adalah anakku. Jika memang benar kaulah yang dari Konori, maka harus apa lagi? Inilah orang yang membuat kita gelisah. Apa benar orangnya? Dengan yakin, Benar, mana mungkin seorang Konori yang sekecil ini tiba-tiba memanggil aku seorang yang tak pernah dikenal dengan sebutan ayah. semua orang yang berada di sana mengangguk aku. Orang tua Soraki pun akhirnya dengan berat hati mempercayai kejadian itu. Jika itu benar, maka sudah seharusnya kita nikahkan dengan Soraki. Soraki hanya bisa terdiam. Dia tak tahu harus apa lagi. Baiklah, besok pagi kita adakan pesta mereka. Sebaiknya kita melaksanakannya di rumah saja. Pada malam hari, setelah pesta pernikahan Soraki dan Mana Namakari, orang tua Soraki dan beberapa pemuka masyarakat hadir di ruang tengah rumah Soraki. Mereka sedang berbincang-bincang dengan serius tanpa kehadiran Soraki dan Mana Namakari. Berapa dirinya pada menanam itu? Aku tak tahan dengan kondisi yang seperti itu. Tapi dia telah menikah dengan yang Soraki, anak kita. Masyarakat di sini pun merasakan seperti itu, Tuan. Bahkan beberapa di antara mereka berniat untuk meninggalkan kampung ini. Apa sebaiknya kita lakukan hal yang sama seperti mereka? Kita tinggalkan kampung ini dengan membawa semua hewan ternak dan tanah kita. Tapi, apakah itu terlalu kejam bagi Soraki dan Konori? Begitu berat meninggalkan putri membawa yang pun dan pun tak tahan dengan suaminya yang disuruh untuk Baiklah, besok pagi-pagi sekali kita tinggalkan kampung ini. Beritakan kepada seluruh penduduk. Dan ingat, jangan sampai berita ini diketahui mereka berdua. Baiklah, Tuan. Para pemuka masyarakat pun pergi untuk menyebarkan kabar itu secepat mungkin. Sedangkan orang tua Soraki pun kembali ke ruangan mereka. Setelah ditinggal para penduduk desa bahkan orang tua Soraki, jadilah kampung itu sepi. Hanya Mana Namakari, Soraki, dan Konori yang tetap tinggal di kampung itu. Suatu hari, Mana Namakari mengumpulkan kayu kening kemudian dibakarnya. Hari telah berlalu. Sudah cukup lama para penduduk termasuk orang pelaku meninggalkan kita di kampung ini. Engkau harus bersabar, semua ini mereka lakukan pasti dengan tujuan dan pertimbangan yang berat. Dilihatnya Mana Namakari mondar-mandir membawa kayu kening. Untuk apa kau mengumpulkan kayu-kayu kering itu? Aku akan membakarnya. Lalu dibakarnya lah kayu-kayu kering itu. Tiba-tiba Mana Namakari melompat ke dalam api. Spontan Soraki dan Konori menjerit. Tak lama kemudian Mana Namakari keluar dari api dengan tubuh yang bersih tanpa kudus. Wajahnya sangat tampan. Kamu, Mana Namakari, Iya ini, anak-anak pergi suamimu. dengan wajah bahagia mereka bertiga bergandengan tangan. Aku adalah Mas Renhori, seorang pria yang suci. Beberapa menit kemudian, Mana Namakari mengheningkan cipta. Maka terbentuklah sebuah perahu layar. Jadilah sebuah berlayar, mari kita berlayar menjadi tempat yang baru. Kita berlayar dalam matahari, terdekat dari Manokwari. Pagi-pagi buta di Mandori, Mana Namakari dan Soraki sedang membersihkan halaman. Sambil membersihkan halaman, Inilah tempat kita yang baru. Semoga di tempat ini kita hidup dengan lebih baik. di arah barat, Konori yang sedang bermain pasir di pantai melihat-lihat tanah berbukit-bukit yang amat luas. Semakin lama, kabut tersibak oleh sinar pagi.
bergumam dengan suara pelan. Indahnya pegunungan itu, tanah berbukit yang sangat luas. Tiba-tiba ia berteriak, Ayah, lihat, lihat. Hai anakku, jangan teriak begitu. Lihat panas, begitukah maksudmu? Ini tanah nenek moyangmu. Ya, ayah, maksudku pada matahari telah selesai di pemandangan ini sekali. begitu indahnya pemandangan ini. Sebab itu, konon sejak saat itu wilayah tersebut